Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anak Sabani, BPS 19 1084 1034. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Ibu Penguji dan juga Bapak Ibu Pembimbing yang telah berkenan untuk menyaksikan video presentasi saya. Maka izinkan saya untuk mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengembangan Pariwisata pada Kawasan Wisata Ekuator Bonjol, Kabupaten Pasaman. Skripsi saya terdiri dari 6 bab. Yang pertama bab pendahuluan, kedua ada tinjauan pustaka, ketiga ada metode penelitian, yang keempat ada deskripsi lokasi penelitian, yang kelima ada temuan dan analisis data, dan terakhir ada penutup. Kemudian penelitian saya ini dilatar belakangi oleh beberapa hal. Di antaranya, berdasarkan Undang-Undang Kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2009, dikatakan bahwa pariwisata merupakan salah satu bidang yang menawarkan peluang besar dan menjanjikan bagi pembangunan negara, seperti meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Beberapa pentingnya pariwisata dalam pembangunan dapat dilihat pada slide berikut. Kemudian, Indonesia sendiri memiliki potensi yang besar untuk wisata alam, sosial, dan juga budaya. Salah satu keunikan yang dimiliki Indonesia yaitu beberapa daerahnya dilewati oleh garis khatulistiwa. Ada 11 daerah yang dilewati garis khatulistiwa dan 3 diantaranya ada di Sumatera Barat. Sejak tahun 2005, pemerintah telah menetapkan Sumatera Barat sebagai salah satu tujuan wisata unggulan di Indonesia. Di antaranya beberapa daerah monumen yang ada di Ekuator Bonjol, Kabupaten Pasaman adalah salah satu objek wisata yang paling menonjol dilihat dari lokasinya, dan juga pada tahun 2022 ia berhasil masuk 10 besar pemenang Lomba Promosi Desa Wisata Nusantara yang diadakan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan juga Transmigrasi atau Kemendades PDTT. Kawasan wisata Ekuator Bonjol ini dikelola oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga yang bekerja sama dengan Pokdawis Solabode. Kemudian, ada beberapa fenomena empiris dan teoritis yang terdapat. Yang pertama, pada fenomena empiris, Pasaman Tujuan Wisata adalah salah satu program prioritas Kabupaten Pasaman yang tertulis pada RPJMD Kabupaten Pasaman. Kemudian, kawasan wisata Taman Ekuator Bonjol adalah daya tarik wisata unggulan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati. Dan tahun 2022, kawasan ini pernah masuk 10 besar pemenang lomba promosi desa wisata oleh Kemendades PDTT. Kunjungan wisata dan PAD yang didapat tiap tahunnya masih minim dan tidak stabil. Kemudian anggota Pokdarwis masih banyak yang tidak bekerja sebagaimana mestinya. Sedangkan untuk fenomena teoritis sendiri, Chopper menjelaskan bahwa dalam pengembangan pariwisata ada beberapa komponen pokok yang perlu diperhatikan, di antaranya atraksi, aksesibilitas, amenitas, dan ancillary service. Kemudian pada kawasan wisata ini, akses menuju kawasan dari ibu kota kabupaten dan ibu kota provinsi itu cukup jauh. Kemudian tempat-tempat pendukung seperti penjualan cenderamata dan makanan khas daerah itu masih minim. Dan sarana prasarana seperti toilet dan sebagaimananya kurang memadai dan terjaga kebersihannya. Kemudian dari beberapa hal tersebut dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Eh, Yaitu bagaimana pengembangan pariwisata pada kawasan wisata Ekuator Bonjol. Kemudian tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan bagaimana pengembangan pariwisata pada kawasan wisata Ekuator Bonjol, Kabupaten Pasaman. Manfaat teoritis dan manfaat praktis bisa dilihat pada slide berikut ini. Kemudian untuk studi penelitian yang relevan, peneliti eh, berlandaskan kepada beberapa penelitian terdahulu. Yang pertama ada Rahmat Wiradinata, Rita Tesya Adilista Wardani Indaraja, yaitu penelitian tentang pengembangan pariwisata oleh Dinas Pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD di Kota Medan. Kemudian juga ada penelitian oleh Naval Kresna Diwangkara, Susana Ratisari, R. Siti Rukayah tentang pengembangan pariwisata kawasan Beturadan, dan juga ada Antonius Sugiarto I Gusti Agung Oka Mahagangga tentang kendala pengembangan pariwisata di destinasi pariwisata Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, dan penelitian Bina Hayati Rusyidi dan Muhammad Ferdiansah tentang pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Teori yang digunakan sendiri yaitu teori komponen penting yang harus diperhatikan dalam pengembangan pariwisata oleh Chopper.
Ada 4 teori diantaranya atraksi, aksesibilitas, amenitas, dan juga ancillary service. Untuk skema penelitian dapat dilihat pada slide berikut ini. Kemudian terkait definisi konsep, yang pertama ada pariwisata. Pariwisata dapat didefinisikan sebagai sekumpulan fenomena dan hubungan yang dihasilkan dari interaksi wisatawan, penyedia bisnis, pemerintah tuan rumah, dan masyarakat sekitar dalam menarik dan menjamu wisatawan serta pengunjung lainnya. Yang kedua yaitu pengembangan. Pengembangan adalah suatu proses yang disengaja dan dirancang serta diarahkan untuk menghasilkan atau meningkatkan sehingga menjadi produk bernilai yang mempertahankan dan meningkatkan kualitas untuk menciptakan kualitas yang lebih baik. Yang ketiga, kawasan wisata adalah suatu kawasan dengan luas tertentu yang terdapat beberapa objek wisata di dalamnya. Selanjutnya, untuk definisi operasional, definisi pada variabel atraksi, aksesibilitas dapat dilihat pada slide berikut ini. Kemudian untuk definisi operasional pada variabel amenitas dan layanan tambahan bisa dilihat pada slide berikut ini. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan diantaranya pendekatan penelitiannya yaitu deskriptif kualitatif, kemudian teknik pengumpulan datanya adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian teknik pemilihan informannya adalah purposive sampling, dan peranan peneliti di sana adalah sebagai instrumen utama. Sedangkan proses penelitian ini diantaranya yaitu merumuskan masalah, mengumpulkan data, dan menarik kesimpulan. Dengan unit analisisnya yaitu kelompok, yaitu Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman serta Pokdarwis. Dan teknik analisis datanya adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta teknik keabsahan datanya adalah triangulasi. Pada bab 4 terdapat deskripsi lokasi penelitian. Yang pertama, Kabupaten Pasaman adalah salah satu daerah yang terletak di Provinsi Sumatera Barat. Ya, ini gerbang bagian utamanya berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara. Kecamatan Bonjol merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Pasaman yang secara astronomis terletak di antara 00 derajat 06 lintang utara sampai 00 derajat 06 lintang selatan dan antara 100 derajat 09 sampai 100 derajat 21 bujur timur. Sedangkan untuk Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman adalah dinas yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2021 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah atau Lembar Daerah Kabupaten Pasaman tahun 2021 Nomor 5 dan terletak di Jalan Imam Bonjol Nomor 60 Lubuk Serapi. Dinas ini mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pariwisata, kepemudaan, olahraga, dan kebudayaan. Kemudian dalam mengelola kawasan wisata Ekoton Bonjol, Dispar Porabut dibentuk oleh Pokdarus Labode yang ditetapkan secara legal dengan adanya surat keputusan nomor 556-04 Porapan Stripas Jaring 2021. Kemudian pada bab 5, temuan dan analisis data yang pertama yaitu atraksi. Didapatkan bahwa dari ketiga indikator atraksi yang ada, yaitu atraksi alam, buatan, dan acara, dapat disimpulkan bahwa kawasan wisata Ekuator Bonjol ini sudah memiliki modal daya tarik alam, buatan, maupun acara. Atraksi alamnya dapat berupa keindahan alam yang masih asri dan adanya keunikan alam Bonjol yang dilewati oleh garis khatulistiwa. Atraksi alam ini pun didukung dengan adanya atraksi buatan berupa monumen dan adanya museum di sekitar kawasan wisata. Sedangkan acaranya yaitu pada 2 kali setahun ada fenomena titik kulminasi dan selalu diadakan festivalnya. Namun dalam pengelolaannya itu masih bermasalah dan belum maksimal. Seperti yang terlihat pada gambar di sebelah, yaitu pada Monumen Bola Dunia, itu bola dunianya sudah terlihat tidak terawat dan berlumut. Sehingga pengunjung yang datang pun tidak banyak dan waktu berkunjungnya hanya sebentar karena masih kurang menariknya atraksi yang dimiliki. Kemudian pada variabel kedua yaitu aksesibilitas, berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan terkait kemudahan akses, baik akses transportasi, waktu dan biaya, serta petunjuk arah, dapat diketahui bahwa kemudahan aksesibilitas di kawasan wisata ini belum bisa terpenuhi dengan maksimal. Terkait waktu dan biaya dapat dikatakan terjangkau karena uang masuk ke kawasan wisata sendiri hanya 2.500 dan untuk biaya lainnya juga tidak begitu mahal. Namun untuk indikator kemudahan akses transportasi dan petunjuk jalan itu masih perlu pengembangan dan pembangunan lebih lanjut lagi. Seperti yang dilihat pada gambar di samping, itu
dapat kita lihat bahwa jalan menuju kawasan wisata itu kondisinya tidak cukup baik, di mana keadaannya itu jalannya banyak terdapat belokan, sehingga banyak dari wisatawan yang mengeluhkan pusing saat melalui jalan tersebut. Kemudian pada variabel ketiga, yaitu amenitas, berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, dapat diketahui bahwa sudah terdapat akomodasi fasilitas makan dan minuman, tempat pelanjaan hingga hiburan di kawasan wisata ini. Namun masih minim keberadaannya dan masih perlu dikembangkan lagi, seperti halnya pada gambar sebelah, di mana adanya penjual souvenir. Di sini, penjual souvenir hanya menjual baju ekuator saja, belum ada menjual souvenir-souvenir lainnya. Selain dikembangkan, amenitas ini juga masih perlu dikreasikan lagi dan dibuat semenarik mungkin untuk dapat meningkatkan minat wisatawan berkunjung ke kawasan wisata Ekuator Bonjol. Kemudian terakhir yaitu pada variabel ancillary service, berdasarkan beberapa penjabaran dan hasil data sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa beberapa layanan tambahan di sekitar kawasan wisata Ekuator Bonjol sudah terpenuhi. Namun ada yang belum memadai seperti air yang kurang lancar. Namun hal ini sudah diatasi oleh Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga dan Kebudayaan dengan dilakukan pembangunan musola baru. Kemudian masih belum terdapat pemandu wisata yang terlatih dan juga pos keamanan. Kemudian pada bab 6, yaitu kesimpulan, secara garis besar, 4 komponen inti ini sudah ada tetapi belum maksimal, karena masih ada beberapa bagian dari komponen tersebut yang belum tersedia. Adapun yang tersedia juga belum bisa dikembangkan secara maksimal karena pengelolaan yang dilakukan belum cukup baik. Hal ini perlu dimaksimalkan lagi dengan melengkapi bagian-bagian dari komponen yang belum ada. Selain itu, pengelolaan dari 4 indikator tersebut juga masih perlu diperbaiki agar kualitas kawasan wisata dapat meningkat. Kemudian untuk saran, terdapat beberapa saran yang ada yang peneliti usulkan, ya, di antaranya satu, perlunya perhatian khusus dan arahan lebih lanjut dari Dispar Porabut Kabupaten Pasaman terkait pengelolaan yang dilakukan oleh kelompok sadar wisata Labude. Yang kedua, perlunya perbaikan dan pengembangan sumber daya manusia yang mengelola kawasan wisata Ekuator Bonjol agar nantinya pengelolaan kawasan wisata secara langsung dapat membaik. Yang ketiga, perlunya perhatian. Yang ketiga, yaitu perlunya perhatian pembangunan lebih lanjut terkait atraksi yang ada di kawasan Ekuator Bonjol agar dapat meningkatkan daya tarik kawasan wisata ini dan wisatawan pun mau untuk berlama-lama di kawasan wisata Ekuator Bonjol. Terutama perbaikan pada monumen-monumen yang menjadi ikon Ekuator Bonjol. Seperti Tugu Ekuator Bonjol yang seharusnya bisa dibuat lebih besar lagi agar terlihat lebih bagus dan menarik. Kemudian yang terakhir, Dispar Porabut perlu sering mengadakan pertemuan dan memberikan masukan terhadap orang-orang yang terlibat di dalam kegiatan pariwisata seperti penyedia sewa mainan, penjual cindera mata, dan masyarakat setempat untuk sama-sama memajukan kawasan wisata Ekuator Bonjol ini. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.